Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Rasulillahi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman benderang. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam memenuhi tugas CGP modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Desi Kartini Wulansari. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jombang 01, yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif, yang keempat yaitu penutup. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Jombang 01 Bapak Safrudin SPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SDN Jombang 1 sebagai peserta untuk acara ini, dan kepada Ibu Desi Kartini Wulansari selaku pembicara dalam kesempatan ini yang menyampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Bapak-bapak yang saya hormati, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Desi berkaitan dengan budaya positif. Dan dalam kali ini beliau akan menyampaikan berkaitan dengan disiplin positif yang sangat baik untuk diterapkan pada saat ini berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah kita. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Haji Desi saat ini dapat kita cerna dan kita laksanakan dalam pelaksanaan PBM di sekolah kita. Dan selanjutnya apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Haji Desi lancar dan sampai beliau bisa lulus sebagai guru penggerak di sekolah kita. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SDN Jombang 01 Bapak Safrudin SPD. Semoga apa-apa yang beliau utarakan dapat kita memahami dan menerapkan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Desi Kartini Wulansari, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Kepala Sekolah Safrudin SPD dan rekan-rekan guru Bapak Ibu SD Jombang 01. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita belajar berkolaborasi dalam menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk pemenuhan bahan aksi nyata saya di modul 1.4. Baik Ibu Bapak, di sini kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif ini yang materinya adalah, yang pertama adalah pengbelaan paradigma belajar yang akan kita pelajari nanti. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, kebudayaan positif ini sangat perlu dalam setiap sekolah. Saya hanya ingin kita harus berkolaborasi membentuk karakter siswa agar sekolah Jombang 01 ini menjadi
anak-anaknya yang memiliki jiwa disiplin yang baik. Nah, oke, dari yang pertama adalah apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik intelektualnya saja, tetapi dari lingkungan yang ada. Saat ini yang kita ajarkan ke guru ke anak-anak itu hanya sebagian besar intelektualnya saja, akademiknya saja. Sedangkan IKM yang sekarang itu memerlukan yang namanya karakter siswa. Nah, pada budaya positif inilah siswa-siswa diajarkan tentang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya akademik saja yang kita ajarkan kepada siswa, tetapi juga nilai-nilainya. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kenapa terdiferensiasi? Karena IKM terbaru kita adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu apa aja sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Ada yang tahu apa? Iman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Terus yang keempat apa? Mandiri. Terus berpikir kritis, ya kan? Nah, itu adalah kenapa pembelajaran ini sangat penting? Karena kita akan berkarakter kepada profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita mulai materi tentang disiplin ya, tadi kan paradigma, kenapa sih kita harus belajar disiplin? Nah, coba sekarang ibu bapak kepalkan tangan ibu bapak, ya. Nah, anggap kepalan tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi ibu bapak. Lalu misalkan kayak Pak Wawan. Nah, Pak Wawan ini di sebelahnya kan Pak Rizky akan mengambil. Nah, kira-kira pada saat Pak Rizky mau ngambil sesuatu yang berharga dalam kehidupan bapak itu akan diberikan atau tidak? Atau ditahan terus? Ditahan apa tidak? Nah, kita lihat di sini. Ada yang membuka kepalan tangannya, ada yang menutup kepalan tangannya. Nah, pada saat ini kan prinsip hidup kita, ini kan sesuatu yang berharga. Kita mengkontrol, kita nggak mau nih sesuatu yang berharga kita diserahkan atau hilang kepada orang lain. Kita akan tahan sendiri, ya kan? Nah, lalu ada juga yang memberikannya secara sukarela, udah nggak apa-apa deh. Ya, saya berikan saja deh, ya kan? Ada yang seperti itu. Jadi tergantung jawaban. Ada yang diberikan, ada yang dibuka, ada yang ditutup. Nah, dibuka atau ditutupnya itulah tergantung dari kontrol diri kita masing-masing. Begitu juga dengan siswa. Sebaik apapun kita mau mengkontrol siswa itu, mereka mau memberikan atau tidak. Ada yang kita pengen kontrol enak supaya baik, tapi nggak bisa. Ada bilang, enggak, saya nggak mau dikontrol sama guru. Bisa seperti itu. Ada yang mengkontrol itu adalah diri kita. Nah, tergantung dari kita mau memberikan atau tidak. Begitu juga dengan anak-anak, ya. Nah, psikiater dalam pendidik Dr. William Brazzer dalam kontrol teori meluruskan beberapa makna kontrol. Ini nih ilusi. Ilusi atau dibilang kalau bahasa gaulnya apa namanya? Halu. Kalau kata itunya halu. Guru-guru tuh pada halu. Halunya kenapa? Halunya itu guru tuh pengen mengontrol muridnya, biar muridnya itu berhasil. Pengen dong sebagai guru, pengen mengkontrol kamu, pokoknya bagaimanapun kamu harus berhasil. Itu yang kita lakukan selama ini. Itu dosa saya yang selama ini saya lakukan, ya kan? Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa itu positif? Pada saat kita memberikan reward, pada saat itu, bagus ya, keren ya. Nah, ternyata itu diluruskan dikit. Nah, lalu membawa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, coba
Mbak, kamu yang rajin. Kan bahasanya pelan ya. Tapi kalau misalnya kamu masih begitu terus, nanti ibu akan dimarahin sama kepala sekolah. Nah, begitu ngomong seperti itu, ada kepala sekolah, itu kan merasa anak itu akhirnya jadi, wah, berarti tertekan, ya kan? Berarti keterpaksaan, disiplin mereka keterpaksaan, ya. Jadi suaranya sih lemah lembut. Nah, kalau kerjakan atau nah jangan sering bolos terus masuk, kan ibu gak enak sama kepala sekolah. Yang rajin ya nak ya. Kan dia suka ngomong kayak gitu ya Pak. Ternyata nggak bisa, gitu. Mereka masuk bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan, ketakutan. Akhirnya itu yang membuat siswa akhirnya jadi cenderung pendiam, tidak mau bergaul dengan teman-teman, akhirnya jadi minder. Nah, yang keempat ada ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa kita, orang tua, mengajar siswa yang SD. Kamu tuh anak-anak, dipaksa mau nggak mau harus bisa, harus mengerjakan. Itu yang kita ajarkan, bener kan? Itu yang saya lakukan. Saya sih mengakui dosa saya selama ini. Ternyata setelah saya belajar, oh salah ya, bukan salah, ternyata harus diperbarui. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi siswa itu mau disiplin berdasarkan hati nuraninya, bukan karena ancaman, bukan karena penghargaan, tidak, tapi berdasarkan keinginannya. Dan yang kedua adalah dalam penerapan disiplin ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya apa? Intrinsik itu ya adalah siswa itu mau bertanggung jawab, siswa itu mau disiplin berdasarkan keinginannya pribadi, di dalam, bukan X. Kalau X itu adalah karena keterpaksaan, karena ancaman, karena penghargaan. Jadi kita mau merubah nih SD Jombang 01, disiplin positifnya kita budayakan dengan berdasarkan dari siswa anaknya, kemauan anaknya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi gak ada lagi dosa saya lagi. Kamu kalau nggak ngerjain PR, jauh istirahat. Itu dosa saya selama ini yang saya lakukan. Ternyata nggak boleh, karena mereka melakukan karena keterpaksaan. Jadi seperti itu. Dosa saya yang sekali. Nah, disiplin positif siswa itu berdasarkan karena kebutuhan dasar manusia. Mereka itu mau melaksanakan disiplin, tapi ada dasarnya, ada kebutuhannya. Yang satu adalah bertahan hidup dari masalah ekonomi, sandang, pangan, papan. Anak itu pada saat ekonominya menurun, dia nggak memiliki sepatu yang bagus, tidak memiliki akhirnya mereka kurang percaya diri, akhirnya diem, minder, nggak mau disiplin, tidak mau maju ke depan, ya kan? Nah, itu mempengaruhi disiplin siswa bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Nah, ini banyak sekali kita temuin di kelas-kelas. Kasih sayang dan rasa diterima. Di mana ada anak yang kurang kasih sayang orang tuanya, akhirnya dia nakal, bukan nakal ya, nggak bisa diem, ya. Ganggu sana, ganggu sini. Nah itu karena kurangnya rasa kasih sayang dan rasa diterimanya. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Apa sih penguasaan? Di sini adalah anak merasa hebat, saya mampu, saya pintar. Jadi pengen anak itu nomor satu. Ini namanya penguasaan anak. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan mereka melakukan apapun. Saya mau bebas, saya nggak mau disuruh ngerjain tugas, nggak mau, gitu. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ada anak pada saat pelajaran matematika dia akan diem aja. Kenapa? Saya nggak suka bu guru, saya nggak bisa. Tapi pada saat dia pelajaran IPA atau agama, dia senang. Karena apa? Karena dia menyenangi. Kayak kita kalau mengerjakan sesuatu hal yang kita senangi pasti optimal. Tapi kalau kita sesuatu malas-malasan, males sama. Begitu juga dengan anak. Nah, disiplin positif ini inilah yang mempengaruhi
manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari tindakan nyaman dan hukum, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik, ya, yang tadi. Jadi dia nggak mau ngelakuin karena keterpaksaan, karena takut dihukum. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi pada saat kita sudah biasa di kelas 1 TK, oh dapat bintang. Begitu tidak dapat bintang, saya nggak mau nyari, dapat bintang, ngapain? Nah, jadi akhirnya bukan memberikan semangat pada saat itu, tapi begitu gurunya tidak memberikan, akhirnya mereka juga nggak mau lagi, gitu. Yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin dari kesadaran akan nilai kebijakan sendirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi mereka akan melakukan suatu disiplin karena kemauan, kesadaran diri sendiri, bukan karena terpaksaan. Jadi anak-anak tuh dilatih untuk menghargai nilai-nilai yang mereka miliki. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Adalah hukuman. Kalau anak dihukum sama gurunya, itu menyakitkan bagi perasaan anak. Itu dosa saya. Saya juga dosa saya. Dosa saya banyak banget. Karena suka menghukum anak pada saat tidak mengerjakan tugas. Itu menyakitkan. Dan anak merasa tidak nyaman. Mulut jadi takut. Pelajaran matematika belum dikerjain, takut dihukum nih sama Bu Desi. Masuk gitu kan? Dan dipaksa. Karena kalau nggak ngerjain akan ada apa? Sama bu gurunya wajib dihukum. Lalu murid menyembunyikan kesalahan. Contoh, disiplin pada saat piket. Kalau guru nanya, anak-anak hari ini ada yang piket tidak? Piket bu. Padahal enggak. Kenapa? Kalau bilang enggak, tapi hukum sama bu gurunya. Nah, akhirnya menyembunyikan kesalahan, menutupi bohong akhirnya dia. Ya, selanjutnya murid menjadi rendah diri. Karena kebiasaan dihukum, akhirnya dia nggak percaya diri. Gitu, diem aja, apa-apa nggak mau. Nah itu kalau kita selalu memberikan ruang, itu dosa saya akui, gitu kan. Selanjutnya adalah penghargaan, tidak efektif. Kalau dulu efektif ya, tapi sementara ternyata merusak hubungan sifat iri. Kenapa maksudnya? Misalkan, salsa hebat, keren, tapi kan cuma salsa. Sedangkan murid kita kan ada 26. Setiap hari kita hanya bilang salsa lagi. Sedangkan murid yang 25 anaknya diem-diem aja. Kok salsa terus sih yang dipuji sama bu guru sama bapak gurunya, kok enggak? Nah, itu akhirnya menimbulkan rasa iri. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalkan belajar menggambar nih, Agus, bagus ya, gambarnya. Begitu bu guru bilang bagus, stop. Kreativitas dia tidak akan dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau boleh mengucapkan penghargaan, tapi jangan stop di situ. Nah, Agus bagus ya, tapi ini masih harus diginikan lagi. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan itu adalah proses, jangan stop di situ. Begitu kita bilang keren, stop anaknya. Padahal saat itu menggambar nggak pakai warna dasar, misalkan. Kalau gurunya bilang keren, stop. Guru bagus kok, stop, memakai kreativitas akhirnya. Lalu selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang kita sebutkan. Bu, anak saya ranking berapa ya? Bu, anak saya ranking berapa? Nah, akhirnya anak yang nggak punya ranking itulah ya menjadi kurang percaya diri, ya, karena mematikan. Karena setiap manusia itu ada anak yang tidak suka matematika, ada anak yang suka cuma olahraga. Jadi kita nggak bisa. Sekarang kalau bagi rapot nih, kalau bisa Bapak Ibu jangan sebutkan rankingnya sama semuanya, ada kelebihannya. Karena ini mematikan kreativitas dan rasa percaya diri anak-anak pada saat anak-anak itu mendapatkannya yang paling bawah. Waduh, ranking saya paling bawah nih, gimana ya gitu. Ya. Lalu merawat hak untuk menghargai dirinya. Ya, ini selanjutnya. Lalu ada konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Yaitu konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Kalau konsekuensi itu biasanya kita nih, saya juga melakukan. Buat matiin PR, tugas 1, checklist, itu monitoring. Ya, monitoring seperti itu. Terus stimulus dan respon. Misalkan ada siswa menjatuhkan air minumnya, kita memberikan stimulus. Nah, tolong di-lab ya, anak itu merespon dengan cara mengepel. Ya. Terus yang ketiga adalah mulut menghormati peraturan.
kesalahannya, ya. Karena terlalu sering diberikan, nah kamu belum kerjain ini, kamu belum kerjain itu. Akhirnya anak-anak terbiasa didikte sama kita. Akhirnya mereka nggak ketahuan kesalahannya apa. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab dengan kesalahannya. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan saat ini, tapi buat nanti karena kesadaran dirinya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau dia berlaku salah, dia bercanda sama temannya, dia mengejek temannya, dia akan menghormati, tahu tindakan saya itu salah. Akhirnya dia mau menghormati dirinya dan orang lain. Lalu ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol diri yang tadi kita genggam. Murid itu memiliki kontrol yang sangat kuat. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena dia tahu apa kesalahan, oleh karena itu murid mau memperbaiki kesalahannya. Nah, inilah konsep disiplin penegakan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka melakukan kesalahan, tapi mereka memperbaikinya sendiri, sehingga mereka pada saat kembali ke teman-temannya, mereka sudah punya percaya diri, dapat berkumpul dengan temannya dengan lebih kuat lagi, tidak merasa minder. Nah, ciri-ciri restitusi adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya, pada saat anak terlambat datang ke sekolah, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Oh, saya ketidurannya. Nah, dari dia ketiduran, kita tanya lagi, tidurnya jam berapa? Nah, akibatnya apa? Terus besoknya kamu akan melakukan hal yang sama tidak? Nah, dengan seperti itulah mereka akan menyadari kalau dia salah, kalau tidur kemalangan akan menjadi terlambat. Nah, disinilah mereka belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan itu, kalau dihukum, kamu nggak masuk sekolah, terlambat, diri di depan. Tapi kalau restitusi tidak, tawaran. Kalau kamu melakukan hari ini, apakah besok kamu akan melakukan itu, tawaran dia. Karena mereka mengetahui mereka kesalahannya. Nah, itu dari restitusi. Mencari kebutuhan dasar yang menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang tadi 5 kebutuhan dasar, apakah dia kurang kasih sayang, apakah dia kebebasan, kesenangan, ya, kekuasaan. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, ya, jadi karakter siswanya seperti apa. Dan menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Jadi kalau restitusi itu lebih fokus pada solusinya seperti apa sih kalau anak bermasalah ini. Nah, restitusi ini saya baru dapat pada saat CGP. Sebelumnya saya nggak tahu restitusi itu apa. Tapi begitu saya ke CGP, saya tahu, makanya ayo Bapak Ibu semuanya ikut CGP. Nah, perbedaannya, contoh, siswa bercanda pada saat upacara bendera. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Pada saat hukuman, guru itu akan menghukum. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama, ayo kamu terlambat, kamu berdiri di bawah tiang bendera, hormat 10 menit. Itu kalau hukuman. Guru marah, murid jadi takut. Karena marah, mungkin takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi. Jika kamu bercanda, kamu suruh menulis saya tidak akan bercanda lagi pada saat upacara sebanyak 2 halaman di buku tulis. Nah, guru di sini tegas dan menghormati aturan karena konsekuensi. Jadi anak melakukan kesalahan, konsekuensinya seperti ini loh. Nah, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah guru menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya membantu siswa. Kenapa kamu bercanda tadi? Apa alasannya? Apa tindakan kamu selanjutnya? Akhirnya guru terbuka dan sisa menghormati dirinya dan orang lain. Karena dia tahu dia salah, akhirnya mereka menghormati dirinya dan orang lain. Kalau bercanda itu tidak baik pada saat upacara. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi, di mana guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sebagai guru, kita di posisi yang mana yang paling baik? Yang mana? Yang terbaik jadi apa? Teman, pemantau, manajer, atau penghukum? Yang harus Bapak Ibu lakukan mulai saat ini adalah menjadi manajer. Kenapa? Bukan teman, Bu Desi. Kalau murid menjadi teman, apa pur gini, misalkan dia teman kan? Tapi pada saat kalau dia merasa gurunya sebagai teman, akhirnya kadang-kadang dia suka lepas kontrol, kurang ajar. Seperti itu. Itu kalau siswa dijadikan teman. Nah, kalau pemantau itu dia cuma gini, ya,
kamu belum ngerjain ya tugas nomor 1, masih kurang 2 tugas lagi ya. Kamu tahu itu pemantau. Nah, sedangkan yang paling bagus adalah mulai besok Bapak Ibu sudah harus bisa menjadi manajer bagi siswa-siswanya. Ya. Karena bukan memantau, bukan sebagai teman, tapi kita menggali siswanya pada saat melakukan kesalahan. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Apa alasannya? Ayo kita cari sama-sama solusi. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan saat ini. Ya. Nah, kalau bisa siswi mengajak temannya, ini contoh 5 posisi kontrol sebagai hukum. Patuhi aturan di sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Misalkan ada siswa yang datang telat, ya kan? Atau mengejek ke temannya, Bu, dia disuruh diri di depan. Kamu mengejek diri di depan semua. Sampai jam istirahat, itu menghukum. Lalu perbuatan kasar bersalah. Kita ngomongnya baik-baik. Dimas, berapa kali sih Bu Desi bilang memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah itu akhirnya kan anak itu mau dari hati kecilnya merasa kecewa, ya kan? Nah, merasa kurang percaya diri. Terus teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini nggak apa-apa deh, kamu lakukan kesalahan, tapi besok janganlah. Nah tapi karena Bu Gurunya menjadi teman, apa ini, beli segini, Bu Ela ini, Bu Yanti ini, dah cincang mereka, temen sih, gitu. Besok mereka lakukan lagi kesalahannya. Nah, kalau jadi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi. Mereka tahu, mereka salah, ada aturannya. Kalau salah, ya kamu peraturannya ini, kamu hukumannya ini. Gitu. Misalkan dia pada saat jam olahraga, teman-temannya berolahraga keliling 2 keliling, dia datang. Nah, begitu datang, ya kamu lari keliling. Karena 2 keliling, karena kamu terlambat. Atau pada saat dia tidak mengerjakan tugas, istirahat, kamu nggak boleh istirahat, kerjakan tugas kamu dulu. Karena sudah ada konsekuensinya. Itu kalau pemantau. Sedangkan sebagai manajer, kita tuh membuat siswa itu apa sih yang kesalahan kamu? Kamu tuh nggak apa sih kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi kita menanyakan, kita minta pendapatnya, dan kita mencarikan solusi bersama-sama. Apa kesalahannya? Nah, yang lain adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu diusahakan mulai saat ini membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Biasanya kita buat peraturan kelas ya, atau kesepakatan. Contohnya, mengapa kita mematuhi peraturan tentang berhenti pada saat lampu merah? Kenapa kita berhenti pada saat lampu merah? Buat apa? Takut tabrak. Kenapa? Kita berhenti nih pada saat lampu merah. Kenapa? Karena untuk keselamatan. Nah, terus yang kedua, mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk apa kita melakukan menggunakan masker? Untuk menjaga kesehatan, betul sekali. Nah, itu kan ada peraturan, ya kan? Kalau mau ngerobos, ketabrak. Kalau nggak pakai masker saat ini, takut kena COVID misalkan, kan? Menjaga kesehatan. Kita yakini peraturan itu, yakin. Walaupun dimanapun kita berada, kalau kita masuk ke lampu merah, nggak ada peraturan berhenti pada saat lampu merah, nggak ada kan? Tapi kita yakin kalau pada saat ada lampu merah kita berhenti di situ. Kenapa kalau kita nerobos ditabrak? Kita pergi kemana-mana kita menggunakan masker. Kalau kita nggak pakai masker kita takut, kita sakit. Itu kan peraturan sebetulnya, tapi kan nggak tertulis di mana-mana. Tapi karena kita yakin, makanya kita melaksanakan. Oleh karena itu, mengapa kita pilih keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan dari diri kita sendiri. Itu kalau peraturan itu bisa dilanggar, bodo amat, nggak gitu. Itu kalau peraturan. Kalau keyakinan berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita udah yakin, ya tidak akan lakuin. Itu makanya kenapa kita ambil keyakinan bukan peraturan kelas. Nah, bagaimana menentukan keyakinan kelas? Yaitu katanya lebih abstrak dari peraturan, berupa keyakinan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah ikut dilibatkan saat membuat. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas itu dibikin satu-satu post-it. Kira-kira peraturan kelasnya atau keyakinan kelasnya itu, keyakinan kelas yang kamu ingin itu seperti apa? Ya, diusahakan kalimatnya sedikit dan jangan negatif. Tidak wajib mengerjakan PR, nggak boleh ada kata wajib. Ya, jangan. Tugas dikerjakan dengan bertanggung jawab. Jadi kalimatnya kalimat yang positif, jangan kalimat yang negatif. Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 6D, yaitu di mana anak-anak diberi post-it, mereka disuruh membuat keyakinan kelas kira-kira seperti apa, lalu mereka menempelkan dan dilihat, oh ini keyakinan kelasnya ini. Nah,
Ini yang harus kamu yakinkan dan harus kalian jalankan. Lalu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua tuh akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat anak-anak melakukan kesalahan. Lalu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada contoh kenapa segitiga restitusi. Sebentar. Ini adalah contoh demonstrasi kontekstual segitiga restitusi ya. Berkaitan dengan proses belajar mengajar. Nah, kemarin kalian sudah dipanggil ibu sini. Dia tahu mau tadi ya pada saat upacara bendera, pada saat pembina upacara melakukan amanat, apa yang harus dilakukan? Hewan dan topi topinya Halim. Pada saat nah ini anak-anak diberikan identitas apa sih yang mereka bawa masuk ke kampung? Tapi mereka mau polisi. Terus kalau misalnya di validasi kalau mereka melakukan kesalahan jadi mereka gini setiap manusia itu ada ya bercanda hal yang biasa, tapi kalau bercanda dia tidak sesuai dengan tidak apalagi dilakukan pada saat upacara bendera ya. Nah menurut Aji ya kira-kira kalau ada teman kamu melakukan hal yang sama kepada kamu terima nggak? Walaupun Aji hanya bilang bukan doang kok gitu, tapi belum tentu mereka menerimanya atau mau diajak bercanda apalagi soal itu ya. Kira-kira yang tadi Aji lakukan itu perbuatan salah atau benar ya? Salah ya, salah ya. Nah, Aji sudah tahu ya apa yang Aji perbuat atau mengganggu teman tadi itu Aji bercanda pada saat adalah perbuatan yang salah ya. Nah, sekarang coba kamu kaitkan dengan kesepakatan atau interpretasi yang kita buat tuh bersama-sama yang dicatat di dinding tuh ya. Nah, kira-kira keyakinan apa yang belum Aji lakukan? Saling menghormati dan menghargai. Ya, nah saling menghormati dan menghargai itu kenapa? Nah, dengan saling menghormati dan menghargai aku tidak ada konflik ya biasanya selain itu kalian menjaga nah kita nggak mau kalau misalnya Aji di apa namanya tidak dihormati, tidak dihargai atau tidak mau nggak? Nah teman-teman Aji juga rasakan kalau Aji apa yang akan dilakukan atau seperti apa yang akan dilakukan. Baik, akan ya. Jadi Aji sudah berjanji ya tidak akan mengganggu dan akan lebih baik lagi pada saat upacara bendera. Dan menerapkannya kembali keyakinan ya atau keyakinan yang sudah atau kesepakatan yang sudah ada di kelas sudah kita sepakati bersama-sama ya harus kita kembali dan jalankan ya. Nah, jadi ya kamu ya bercanda dulu. Kalau daripada sampai ke sana kok apa-apa tidak lagi jangan ada pada upacara oke ya sekarang kamu boleh kembali ke kelas mengikuti pelajaran selanjutnya. Ini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi siswa ditanya untuk kenapa dia melakukan kesalahan,
lalu mereka kita memberikan solusi sama-sama pada saat nanti anak melakukan upacara bendera, mereka tidak lagi melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu kita dapat berkolaborasi di SD Jombang 01 ini dalam menerapkan budaya positif yang berasal dari diri anaknya. Itu saja, terima kasih kehadirannya dan apresiasinya saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita beri aplaus untuk Bu Desi Kartini Wulansari yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutup pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Ridwan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara yang telah kita jalani ini dapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbal alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuqini mahwi qadim wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim adim syamalik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jidatan bil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sa'atil maut wa najatan minan nar wa laqwa ibarzak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan Ridwan. Dengan pembacaan doa yang beliau sampaikan, berakhir pula kegiatan pada acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Desi Kartini Wulansari yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang beliau paparkan kita dapat memahaminya dan menerapkan untuk anak didik kita di sekolah ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.